Gitu. Makasih. Makasih Deren. Lanjut ke Sania, terakhir 2 menit dari sekarang. Jadi saya bergabung di organisasi UKM Rebana ITS. Di UKM Rebana ITS saya menjadi staf media kreatif, di mana saya biasanya mendapatkan tugas seperti menghandle post-post IG pada hari-hari besar, dan juga saya biasanya membuatkan caption dari post IG tersebut. Kemudian untuk kepanitiaan yang terakhir saya ikuti itu ngaji kebangsaan yang diadakan oleh UKM Rebana ITS dan JMII ITS. Saya berkontribusi untuk membuat post IG, kemudian membuat poster, dan juga membuat virtual background dari acara ngaji kebangsaan itu. Kontribusi terbesar saya memberikan konsep-konsep pada post IG supaya menarik di setiap acara. Oke, makasih Sania. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kita lihat potensi kalian bertiga sebenarnya bukan di divisi pilihan 1 atau 2, apakah kalian bersedia untuk dipindahkan ke divisi selain pilihan 1 dan 2? Kalau misalkan bersedia, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Bisa dimulai dari Sania, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya bersedia karena saya ingin lebih belajar dalam suatu keorganisasian atau kepanitiaan, supaya menambah pengalaman juga dalam kepanitiaan, karena saya masih butuh yang namanya pengalaman. Itu saja dari saya, Mas. Oke, makasih Sania. Lanjut ke Aji, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, kalau dari saya sangat bersedia, Mas, karena menurut saya apa yang menurut Mas Mbak Panitia nilai terhadap diri saya itu mungkin sudah sangat sesuai karena Mas Mbak itu punya pengalaman yang lebih di IC ini. Jadi menurut saya itu sudah sangat merupakan penilaian yang sangat-sangat tepat apabila saya lebih cocok di divisi yang lain. Selain itu saya juga orang itu senang ini sih mencari tantangan baru gitu, Mas. Cukup. Oke, makasih Aji. Terakhir, Darren, waktunya 1 menit dari sekarang. Kalau dikatakan bersedia, saya sangat bersedia karena saya sangat-sangat ingin untuk berkontribusi besar di kegiatan IC 2021 ini, karena kegiatan keorganisasian saya selama saya kuliah tuh masih dikit banget. Jadi untuk hal-hal dalam organisasi, jika saya ditempatin di divisi baru yang saya belum pernah jalanin, saya akan beradaptasi supaya nanti di kegiatan organisasi yang akan datang saya bisa ada skill kemampuan di divisi baru yang udah ditempatkan di sini. Terima kasih. Oke, makasih Darren. Selanjutnya, sebutkan kesibukan kamu dan rencana kesibukan kalian sampai akhir tahun 2021. Bisa dimulai dari Darren, waktunya 1 menit dari sekarang. Kesibukan saya dari sekarang sampai nanti lulus paling kuliah, terus sampai akhir tahun saya benar-benar nggak ada kegiatan lagi. Paling mungkin spend time sama keluarga, waktu quality time aja, sama kurang lebih di rumah sih. Di rumah, sama saya suka live streaming kalau malam. Udah sih, Mas, gitu doang. Oke, makasih. Lanjut ke Aji, waktu 1 menit dari sekarang. Oke, untuk kesibukan saya saat ini, saya sedang mengikuti course online, lebih tepatnya di Adobe Illustrator, karena saya sendiri, itu bisa jadi jangka panjang juga sih, karena saya itu berencana punya cita-cita menjadi UI UX designer. Jadi mungkin selama 1 tahun ke depan, kalau misalkan terus-terusan pandemi kayak gini, saya bisa meningkatkan skill saya sih buat mencapai cita-cita saya tersebut. Untuk yang lain-lain, saya belum ada kesibukan lain, Mas. Terima kasih. Oke, makasih Aji. Lanjut ke Sania, waktunya 1 menit dari sekarang. Kesibukan saya sekarang ya kuliah,
Setelah itu ada acara-acara kayak agenda-agenda dari UKM Rebana ITS itu juga. Jadi fokus kedua itu juga, yang lainnya quality time. Sudah. Oke, makasih Sania. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa ekspektasi kalian ketika kalian sudah diterima menjadi panitia IC? Bisa dimulai dari Aji, waktunya 1 menit dari sekarang. Untuk ekspektasi saya, semoga apabila saya sudah diterima, saya bisa menyerap ilmu yang ada di IC ini, kemudian saya juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari Mas Mbak, karena pengalaman saya ini juga sangat sedikit, masih jauh dari kata cukup lah. Kemudian semoga harapan saya juga, semoga teman-teman dari 2020 maupun 2019 itu dalam bekerja sama bisa enak lah gitu kira-kira. Supaya, karena kenyamanan itu penting menurut saya, jadi dalam melaksanakan kerja kita harus nyaman dulu. Jadi semoga teman-teman itu bisa buat nyaman. Cukup, terima kasih. Oke, makasih Aji. Lanjut ke Sania, waktunya 1 menit dari sekarang. Kapan saya kalau bergabung dengan ISE, ya itu yang pertama pasti untuk pengalaman. Untuk pengalaman saya yang semakin berkembang. Juga untuk lebih, dan semoga saya mendapatkan pelajaran dari kakak-kakak yang lebih paham tentang ISE dan yang lebih paham dengan acara-acara besarnya di sistem informasi ini. Sudah. Oke, makasih Sania. Lanjut ke Darren, waktunya 1 menit dari sekarang. Ekspektasi saya jika saya keterima di IC ini adalah yang pasti tumpahan pengalaman dari kakak-kakak Mas Mbaknya yang udah berpengalaman banget di kegiatan ini. Terus saya juga berharap kerjasama antar angkatan seperti 19 dan 20 bisa terjalan dengan baik karena kenyamanan dalam berorganisasi akan memunculkan kinerja yang sangat baik. Terima kasih, Mas. Oke, makasih Darren. Oke, selanjutnya ini tahap close-ended question. Jadi teman-teman semua cukup jawab dengan bersedia atau tidak, atau iya atau tidak, tergantung konteks soalnya. Dan ini aku tanyain langsung ke satu orang selama 1 menit. Aku mulai dulu dari Aji, waktunya 1 menit dari sekarang. Apakah bersedia mengerjakan semua tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan? Bersedia. Apakah bersedia menaati budaya 3R, respect on time, respect on people, respect on system? Bersedia. Mendukung promosi dan publikasi IC, seperti like post IC di semua sosmed IC? Bersedia. Mengikuti roadshow IC dengan baik, secara online maupun offline? Bersedia. Mendukung program paid promote IC? Bersedia. Apabila ada iuran baju panitia IC, apakah bersedia untuk membayar iuran? Bersedia. Apakah punya link sponsor atau tidak? Jika ada, boleh disebutkan. Belum ada. Oke. Skala prioritas IC dari 1 sampai 21. 1 sampai 21. Iya. 19. Oke, makasih. Lanjut ke Darren. Waktunya mulai dari sekarang. Apakah bersedia mengerjakan semua tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan? Bersedia. Bersedia menaati budaya 3R, respect on time, respect on people, respect on system? Bersedia. Mendukung promosi dan publikasi IC, seperti like post IC di semua sosmed IC? Bersedia. Mengikuti roadshow IC dengan baik secara online maupun offline? Bersedia. Mendukung program paid promote IC? Bersedia. Apabila ada iuran baju panitia IC, apakah bersedia untuk membayar iuran? Bersedia. Punya link sponsor atau tidak? Jika ada, apa boleh disebutkan? Belum ada. Skala prioritas IC dari 1 sampai 21. 18. Oke, kasih. Terakhir, Sania. Waktunya mulai dari sekarang. Apakah bersedia mengerjakan semua tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan? Bersedia. Menaati budaya 3R, respect on time, respect on people, respect on system? Bersedia.
mendukung promosi dan publikasi IC, seperti like post IC di semua sosmed IC, Bersedia. mengikuti roadshow IC dengan baik secara online maupun offline, Bersedia. mendukung program paid promote IC, Bersedia. apabila ada iuran baju panitia IC, apakah bersedia untuk membayar, Bersedia. punya link sponsor atau tidak, jika ada boleh disebutkan. Belum ada. Terakhir, skala prioritas IC dari 1 sampai 21. 20. Oke. Makasih Sania, Darren, sama Aji. Setelah ini masuk ke tahap pertanyaan divisi pilihan pertama. Aku mulai dari Sania dulu. Untuk pilihan divisi pertamanya itu Media and Production. Bisa langsung ditanyain aja, Afan. Oke, halo Sania, kenalin aku Afan dari Medpro. Nah, untuk Medpro ini waktunya nggak dibagi per pertanyaan ya, jadi langsung keseluruhannya. Jadi langsung 15 menit. Kamu nggak perlu terburu-buru buat jawabnya, santai aja. Aku yakin 15 menit itu cukup kok buat jawab semua pertanyaan yang aku kasih. Oke? Oke, langsung aja kalau gitu ke pertanyaan pertama. Jelasin apa yang kamu ketahui tentang Medpro dan apa alasanmu atau motivasimu kamu pilih Medpro di pilihan pertama ini. Jadi Medpro ini adalah divisi yang tugasnya branding acara dengan konten-konten seperti video, grafis seperti konten di IG, konten di sosmed. Kemudian motivasi saya untuk bergabung di Medpro itu yaitu saya ingin lebih belajar tentang desain dari kakak-kakak yang lebih berpengalaman. Juga saya juga sedikit berpengalaman di beberapa kepanitiaan dan juga di organisasi yang sudah saya ikuti. Oke, kamu lebih ke gambar tangan, baik atau kertas atau digital, desain vektor, videografi, atau motion grafis? Saya lebih ke kayak desain-desain tangan sih, Kak. Kayak gambar-gambar digital seperti itu. Jadi gambar tanggalnya di digital tapi ya, bukan di kertas gitu ya? Iya, di digital. Oke. Kamu ada pengalaman buat bikin konten visual kreatif nggak? Boleh diceritain mungkin? Ada waktu kemarin, waktu Ramadan kemarin, saya ikutan lomba poster yang diadain sama JMMI-nya ITS. Itu saya buat yang temanya Bring Back Golden Era. Jadi kayak kembalikan Golden Era Islami, yang dimana masa itu di masa kejayaannya Islam. Jadi itu menceritakan tentang kayak tokoh-tokoh ini itu membawa Islam ke golden era, ke era yang keemasannya. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Oke, kamu ada tools baik software maupun hardware ya, kau bisa ceritain apa aja yang kau punya buat bikin desain ataupun video nggak? Terus juga ceritain, maksudnya jelasin dari skala 1 sampai 0, kira-kira kemampuan kau pakai tools-nya itu seberapa? Kalau aku punya software Photoshop, terus Autodesk Sketchbook, sama CorelDRAW. Untuk Photoshop itu skalanya mungkin 0,5 mungkin. Terus kalau Autodesk Sketchbook itu 0,8. Terus kalau untuk CorelDRAW itu 0,6 atau 0,7-an. Sorry, ini tadi aku ngomongnya skala 1 sampai 10. Ini emang benar kamu skala 1 sampai 10 atau gimana? Oh, tadi Kakak bilang dari 1 sampai 0. Oh, sorry. Maksudku berarti yang kau maksud tadi mungkin 0 sampai 1 ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus kalau misalkan software yang kau pakai itu ternyata beda sama yang kita pakai di Medpro ini, kamu gimana dong? Apa yang kamu lakuin? Pastinya saya cari research lagi gitu, beradaptasi. Ya berusaha lebih
keras lagi gitu, Kak. Oke. Ada Oke, mungkin bisa diceritain ulang nggak ide atau inovasi yang kau punya buat MedPro? Kalau motivasi buat MedPro Sorry, itu ide atau ide inovasi? ide atau inovasi, ya saya akan membuat konten-konten IG yang sesuai sama tema IC yang sekarang, yaitu tema yang katalis. Jadi saya akan buat sedikit kayak lukisan-lukisan yang sedikit kayak sama, mirip sama tema yang dibawa sama IC sekarang. Oke. Bisa jelasin apa yang kamu ketahui tentang visual hierarki? Maaf Kak, saya baru dengar istilah. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita studi kasus ya. Jadi gini, kamu lagi ada konten kan? Kamu lagi buat konten kamu sama partner staff lain gitu. Nah, lalu ketika kamu lagi on progress bikin kontennya ini, tiba-tiba teman kalian, partner kamu itu menghilang dan nggak bisa dihubungin. Apa yang kamu lakukan? Yang pertama ya menghubungin lagi pakai telepon, pakai yang dengan media yang lain atau kayak Sarana untuk mencerdaskan masyarakat mengenai teknologi dan juga perkembangan IT yang ada di Indonesia, kira-kira begitu. Untuk di 2021 sendiri yang saya tahu itu, kan kalau waktu 2020 itu lomba ide bisnis ya. Kalau misalkan 2021 itu, yang saya tahu itu bakalan digital bootcamp, dan juga di Icon 2021 itu terbagi lagi menjadi 4 sub acara, yaitu Icon Academy, Icon Grand Panel Talk, terus Virtual Intern Job Fair, sama Hall of IS. Nah, untuk Icon Academy yang saya tahu itu nanti bakalan ada 2 tentang startup academy dan juga data science. Kemudian mengenai mengenai Grand Panel Talk-nya itu, kalau saya tidak salah dengar, kayaknya itu temanya mengenai UU ITE dan juga cyber security. Mohon dikoreksi Mbak kalau misalkan salah. Terus kalau virtual intern job fair itu nanti itu kayak pameran pameran untuk magang ataupun kerja, dari menghubungkan antara startup ke pelamar, kira-kira begitu. Tapi si Icon tuh cuma sebagai penghubung doang. Nanti kalau misalkan pelamarnya udah pengen itu, nanti yang ngurus lagi si startupnya ataupun perusahaan. Kalau Hall of IS itu memamerkan karya-karya sistem informasi. Yang saya tahu begitu. Terima kasih. Baik, makasih Egi jawabannya. Ya, jadi mungkin tadi yang kamu bingung tentang Grand Panel itu sebenarnya itu jadi talk show karena webinarnya itu nggak jadi, dan ada 2 tema besar, benar, itu ETE dan keamanan data sama cyber security. Oke, aku lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih motivasi kamu untuk mendaftar menjadi panitia Icon ini, dan kenapa kamu layak menjadi staff Icon? Oke, untuk alasan kenapa daftar ke Icon sendiri, karena saya tahun lalu sempat ikut Icon juga, dan menurut saya acaranya itu sangat bermanfaat dan juga memberikan dampak yang positif lah kepada perkembangan IT di Indonesia. Nah, oleh karena itu tahun ini karena ada kesempatan sebagai staff juga, saya pengen berkontribusi lebih dalam penyelenggaraannya sebagai panitia. Walaupun di Icon itu cukup kompleks kepanitiaannya, dibagi lagi beberapa jadi sub divisi, tapi menurut saya ini tantangan yang menarik buat dihadapi
Terus tadi kenapa saya pantas di Icon? Karena saya orangnya tuh ini kan membutuhkan apa sih namanya? Satu sama lain tuh saling berhubungan. Nah, saya tuh komunikasinya baik, jadi bisa semoga nanti acaranya tuh saya lupa ngomong bahasanya apa deh. Jadi saya bisa semoga saya mempunyai kemampuan untuk komunikasi yang baik itu bisa menjadi penghubung antara subdivisi masing-masing subdivisi begitu. Oke, baik, makasih. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah kamu bersedia masuk subdivisi Icon yang mana dan apakah bersedia jika dipindahkan ke subdivisi yang lain? Oke. Untuk subdivisi yang saya pengen sebenarnya eksternal, Mbak. Tapi kalau misalkan minta untuk pindah ke yang lain, saya bersedia. Oke, kasih. Lalu, kamu bisa nggak memberikan saran pembicara webinar dengan tema cybersecurity dan UU ITE? Dan kenapa sih kamu pilih pembicara tersebut? Untuk cyber security nggak banyak sih tokoh yang saya tahu, cuman yang saya tahu dari dulu tuh di Indonesia tuh punya ada orang kayak bisa dibilang hacker tapi yang baik itu konteksnya itu namanya Jim Geovedi. Kalau misal kenapa Jim Geovedi? Menurut saya pernah kepoin LinkedIn-nya beliau, itu publikasinya tuh banyak banget yang mengenai hacking dan cyber security. Terus kalau untuk UU ITE sendiri mungkin bisa dari pemangku kepentingan yang berkaitan ya. Saya kurang paham lebih tepatnya sih itu tugasnya Kominfo atau mungkin dari polisi bagian cyber. Tapi bisa dari tokoh-tokoh dari dua lembaga tersebut sih. Oke, udah ya, makasih. Dan pertanyaan selanjutnya, tolong berikan saran provider learning platform, misalnya kayak Skill Academy utamanya untuk materi yang ada di data science dan startup, dan sertakan juga alasannya kenapa kamu milih provider tersebut. Mohon maaf, Mbak, tadi saya kurang mendengar. Bisa diulang? Maaf, aku lain lagi. Tolong, Aji, berikan saran provider learning platform, misalnya kayak Skill Academy. Nah, utamanya itu untuk materi data science dan startup nanti, serta berikan alasan kenapa kamu pilih provider tersebut. Oke. Sejujurnya saya belum tahu begitu banyak mengenai bidang tersebut sih, Mbak. Sejujurnya saya belum tahu ya, Mbak. Jadi mungkin saya belum bisa ngasih saran. Oke, nggak apa-apa. Aku lanjut ya. Nah, kemudian untuk Aji, bagaimana sih cara membuat webinar talk show itu menjadi lebih interaktif? Oke, mungkin cara untuk lebih interaktif dari si acaranya sendiri tidak terlalu terpaku hanya memberikan materi doang, tapi bisa diselingi dengan games-games ataupun games-games yang melibatkan langsung si pesertanya gitu. Tapi gamesnya itu secara cepat gitu, kayak sekilas aja. Yang misalkan si pemateri menyampaikan suatu materi, nah itu langsung dipraktekkan melalui games-games tersebut. Kira-kira begitu sih. Terus bisa juga biar lebih interaktif. Ya kira-kira begitu sih, Mbak. Oke. Kemudian kamu paham aplikasi live streaming nggak? Kayak OBS gitu-gitu. Paham, Mbak. Oke. Boleh dijelasin nggak? Sedikit aja. Oh, oke. Jadi nanti di OBS itu, saya belum pernah coba langsung, cuman kayaknya tahu fitur-fiturnya. Di situ kan ada live virtual kamera kalau nggak salah. Nah, nanti bisa masukin tampilan screen kita ke OBS, kemudian nanti dikonekin ke, misalkan mau di stream,
Kalau ke YouTube saya masih ngerti, tapi kalau misalkan kayak ke Instagram, sejujurnya saya belum tahu tuh caranya live stream ke Instagram. Oke. Kalau konfigurasi Zoom itu Aji juga paham atau enggak? Halo? Halo, Mbak. Iya. Kalau untuk konfigurasi Zoom, menurut Aji itu pemahamannya paham atau gimana? Saya belum explore jauh sih, cuma tahu yang basic-basicnya tahu. Paling kayak cuman basic host setting aja sih, kayak waiting room, kayak breakout room gitu-gitu. Oke. Aku cepetin aja ya. Kamu punya pengalaman untuk menghubungi orang atau instansi untuk kerjasama di event nggak? Kalau kayak perusahaan-perusahaan gitu saya belum pernah sih, Mbak. Tapi kalau misalkan kayak instansi, pernah sih kayaknya. Pernah. Oke. Aku lanjut aja. Dari skala 1 sampai 10, seberapa fast respon kamu di sosial media? Boleh WA, line, atau email. Oh, kalau fast respon, saya fast respon banget sih ya. 9 deh. Saya kalau nggak tidur doang mungkin. Kalau lagi tidur doang, nggak fast respon. Oke, kemudian menuju ke studi kasus ya. Ini. Aku langsung jadiin satu aja ya. Yang pertama itu, jawabannya cuma pernah atau tidak aja. Yang pertama, apakah kamu pernah berpartisipasi dalam webinar online dan seberapa sering dan bisa diceritakan dengan singkat? Pernah. Seberapa sering? Ya, seberapa sering kamu, ya pertanyaan pertama itu, apakah kamu pernah berpartisipasi dalam webinar online dan seberapa sering kamu mengikutinya, bisa diceritakan dengan singkat? Ini dalam hal menjadi peserta kan ya, Mbak ya? Iya. Oke, kalau untuk menjadi peserta selama semester 1 kemarin sih, saya banyak sih ikut-ikut webinar. Tapi kalau untuk semester 2 ini baru sekitar 2 atau 3 webinar saja. Oke. Lalu selanjutnya, apakah kamu pernah berpartisipasi dalam mengikuti workshop online seperti bootcamp, akademi online, confess, dan seberapa sering? Kalau itu saya cuma icon yang itu, Mbak, yang tahun kemarin 2020. Oke, kemudian apakah kamu pernah berpartisipasi dalam mengikuti pameran dan job fair virtual dan seberapa sering kamu mengikuti kegiatan tersebut? Saya belum pernah, Mbak. Oke. Kemudian untuk pertanyaan ini jawabannya hanya iya atau tidak, bisa dijawab ya atau tidak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana koneksi internet kamu? Apakah stabil atau tidak? Lumayan stabil, Mbak. Tapi saat-saat tertentu kayak dalam jangka waktu tertentu tuh kadang sekitar 10 detik suka benar-benar nggak bisa gitu. Oke. Kemudian ada koneksi sama instansi pihak luar di bidang teknologi nggak? Belum ada, Mbak. Oke. Lalu, apakah kamu berkenan menjadi CP dan dihubungi di luar jam kerja atau kuliah? Bersedia? Iya, iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan studi kasus. Studi kasus yang pertama itu, jika ada perusahaan tiba-tiba walkout dari job fair atau pembicara walkout pada saat H-1 di acara talk show. Nah, apa solusi yang kamu tawarkan buat studi kasus tersebut? Oke, untuk solusinya, ini perusahaan job fair ya, Mbak ya? Ya, perusahaan dan pembicara. Perusahaan atau pembicara? Kalau perusahaan untuk yang job fair kan mungkin ada nggak satu doang ya, ada beberapa. Jadi mungkin masih bisa di-handle oleh masih ada penggantinya gitu, masih ada yang lain. Tapi kalau untuk speaker itu bisa kita cari penggantinya itu mungkin dari alumni sistem informasi ITS yang udah ada di perusahaan-perusahaan teknologi, ataupun bisa juga meminta dari dosen-dosen yang mempunyai
kalian di bidang yang serupa. Oke, aku lanjut aja ya. Untuk studi kasus yang kedua nih, jika kamu tuh punya dana lebih dari 10 sampai 15 juta rentangnya, nah dana itu akan kamu alokasikan ke sub event icon yang mana dan kenapa kamu memilih alokasi tersebut? Oke. Untuk TVC Icon yang mana, saya lebih cenderung ke Grand Panel Talk sih. Karena itu kan diikuti oleh semua kalangan ya, tidak ada syarat, tidak ada seleksi. Jadi itu merupakan momentum yang tepat banget tuh buat menunjukkan SI dan dunia teknologi masyarakat luas. Di situ kita bisa mengundang pemateri-pemateri yang wahnya sekalian wah gitu loh. Oke, lanjut aja ya. Kemudian jika kamu ditugaskan sebagai content writer dengan konsep interview startup, salah satu alumni mahasiswa SI, nah waktu kamu satu minggu nih, jelaskan apa yang akan kamu lakukan selama 1 minggu itu. Mohon maaf Mbak, tadi interview apa ya? Interview startup salah satu alumni mahasiswa ITS, mahasiswa SI ITS. Ini itu konteksnya untuk dijadikan apa Mbak? Ini yang pameran startup. Oh, pameran startup. Oke. Untuk itu saya akan menanyakan seperti kebijakan-kebijakan dari si perusahaan atau startupnya itu, terus menanyakan kira-kira memerlukan hal-hal teknis yang bakal diadain di hari Hangga, terus kayaknya itu aja Mbak. Oke, lanjut aja. Kemudian studi kasus yang selanjutnya yaitu misalnya nih kamu sedang mengerjakan tugas di Icon. Nah, kamu itu kewalahan dan tidak sanggup menyelesaikan tugas itu. Apa yang akan kamu lakukan? Oke, untuk itu saya nggak bakalan malu untuk cerita ataupun meminta diskusi kepada teman ataupun Mas Mbak panitia staf ahli. Jadi saya bakal kewalahannya itu bisa dalam dua konteks ya, maksudnya antara kewalahan dalam hal saya nggak ngerti harus nyelesainnya gimana, ataupun kewalahan waktu. Kalau misalkan kewalahan gimana cara nyelesainnya, tentu dengan diskusi dan menanyakan saran-saran kepada Mas Mbak ataupun teman-teman yang lain. Untuk kewalahan dalam segi waktu, saya tentunya itu harusnya nggak terjadi sih, karena saya bakalan jauh-jauh hari memanage waktu saya dengan baik. Tapi kalaupun itu terjadi, saya bakal mengkomunikasikan kepada teman saya, memberitahu apa job desk saya, jadi minta bantuan ke teman saya itu sih. Tapi temannya tuh yang benar-benar menurut saya bisa bisa Iya, bersedia gitu. Ya, aku udah nangkap maksudmu. Oke, makasih ya, Aji. Lanjut aja di kasus yang selanjutnya, karena keterbatasan waktu. Jika kamu sedang mengerjakan tugas, nah di tengah-tengah acara itu, tiba-tiba rumah kamu mati listrik atau wifi mati. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Oke, sebelum mengatasi, saya prepare dulu dengan baterainya dicas dengan full, kemudian saya juga ada modem cadangan. Kalaupun terjadi, saya langsung izin untuk off cam dan juga langsung ke rumah teman saya ataupun ke kerabat yang lain untuk mencari internet dan juga listrik. Oke, kemudian lanjut aja. Kamu bisa simulasikan untuk menghubungi pembicara. Kamu bisa anggap aku jadi calon pembicara potensial dan kamu jadi panitia akhirnya yang ingin mengundang aku ke Grand Talk Show. Nah, gimana cara kamu ngundang aku? Silahkan simulasikan, langsung aja ngomong. Secara singkat aja. Oke. Mohon maaf, Pak, mau bertanya dulu. Ini hubunginya langsung via ngobrol gitu atau lewat email gitu, Mbak? Enggak, langsung. Gimana cara kamu menghubungi pembicara itu? Oh, oke. Untuk menghubungi pembicaranya, saya mencari kontak dari manajernya, mungkin
kemudian saya menghubungi manajernya, saya ceritakan bagaimana mengenalkan acaranya dulu, kemudian ceritakan temanya, kemudian menceritakan bahwa pembicara tersebut cocok, dan juga diajak kerjasama. Oke, Pak, lanjut aja untuk studi kasus yang terakhir, yaitu simulasikan ketika kamu menghubungi instansi, kamu bisa menganggap aku jadi instansi yang berpotensi untuk dijadikan partner akademi, dan kamu jadi panitia ikonnya yang mau bekerja sama dengan instansi yang di akademi. Nah, pertanyaannya, bagaimana flow atau alur kamu untuk mengajak instansiku untuk bekerja sama dengan Icon sampai deal? Langsung disimulasiin aja ya. Oke, sama saya mencari kontak yang bisa dihubungi terlebih dahulu, kemudian menceritakan mengenai acara yang akan dilaksanakan, menceritakan temanya, kemudian menceritakan kesesuaian antara tema dengan instansi yang bakal diundang. Kemudian saya membuat surat resmi pengajuan pemateri atau pengajuan instansi, menunggu balasan, kemudian apabila cocok kita kirim. Mungkin apabila instansinya, saya kurang ngerti sih instansi kayak gitu sebenarnya ada biaya apa enggak gitu. Kalau misalnya ada biaya, diobrolkan biayanya, terus ya udah kita buat surat tanda tangan di atas, yang ada tanda tangan di atas materai. Oke, udah ya, Ji. Itu pertanyaan yang terakhir dari Icon. Terima kasih kepada MH Bayu Aji, dan semangat. Terima kasih juga, Mbak. Oke, makasih atas pertanyaannya. Lanjut ke Darren, pilihan pertamanya publikasi. Langsung aja Tristan bisa ditanyakan. Oke, Darren, kenalin aku Tristan dari publikasi. Pertanyaan pertama 2 menit ya. Kenapa memilih publikasi? Apa kamu punya evaluasi dari tahun lalu dan solusi untuk tahun ini? Mohon maaf, Mas, tadi agak patah-patah, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oke, kenapa memilih publikasi? Apa kamu punya evaluasi dari tahun lalu dan solusi untuk tahun ini? Alasan saya untuk memilih Bentar. Waktunya berapa menit ya? 2 menit. Oh ya. Baik, alasan saya memilih publikasi adalah karena saya sudah ada sedikit pengalaman di divisi publikasi dan dokumentasi, yaitu satu-satunya kepanitiaan yang saya ikuti kemarin itu Mabaka PTS 2020. Mungkin inovasi yang akan saya berikan untuk publikasi IC ini adalah dengan mencari inovasi, ide-ide konten kreatif baru di sosial media seperti konten-konten viral di TikTok, karena saya sudah melihat TikToknya IS Expo, sepertinya masih ada kekurangan di bagian kontennya, karena kontennya terlalu banyak template yang berulang. Oke. Pertanyaan kedua, pernah punya pengalaman menjadi panitia bidang publikasi semacamnya enggak? Kalau punya, ceritain pengalamannya, apa aja yang dilakukan. Pertanyaannya 2 menit. Baik, terima kasih. Pengalaman saya seperti saya sudah sebutkan tadi, itu pubdoc di Mabaka PTS, dan job desk-nya itu adalah kemarin live report untuk kegiatan Mabaka, terus mengoperasikan Zoom saat kegiatan lomba berlangsung, sama live streaming untuk bagian opening dan closing. Itu sih, Mas. Oke, pertanyaan ketiga, bedanya publikasi dengan PR apa? Pertanyaannya 1 menit, bisa dijawab dari sekarang. Untuk publikasi, menurut saya lebih ke melakukan branding kegiatan melalui konten-konten kreatif, sedangkan untuk public relation atau PR itu lebih mencakup audiens
lewat Darkom dan sebagainya. Jadi kalau misalnya untuk bagian branding visual kreatif, konten kreatif itu lebih ke publikasi. Oke. Ini masuk ke studi kasus ya. Menurut kamu bagaimana cara menambah followers, readers, dan engagement pada official account ISE? Boleh dari Instagram, Twitter, Line, Facebook, TikTok, dan LinkedIn. Pertanyaannya 2 menit. Bisa dijawab dari sekarang. Ya, untuk menambah follower atau sebagainya di sosial media itu kita bisa lakukan kegiatan yang mencakup banyak orang untuk ikutan dalam IAS Expo ini. Seperti kita membuat filter Instagram dan dari panitia-panitia IC itu bisa membuat story menggunakan filter itu dan kita mengajak orang-orang lain untuk memfollow IAS Expo untuk mendapatkan filter yang panitia-panitia telah posting di story. Menurut saya inovasi saya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Besok Darren akan posting mengenai acara ikon berupa talk show yang bertemakan digital marketing di sosmed, di IG, Twitter, Line, Facebook, dan lain-lain. Buat caption semenarik mungkin agar dapat menarik peserta untuk mendaftar. Ini nanti dikirim ke Zoom chat ini aja ya, ke DM di sini. Buat caption semenarik mungkin agar dapat menarik peserta untuk mendaftar. 3 menit dari sekarang. 3 menit. Ngomong apa tadi temanya apa, Mas? Digital marketing di sosial media. Kurang lebih gitu sih. Oke, makasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di IC 2021 terdapat salah satu sub-event baru pada Bionix, yaitu Bionix College Level, yang merupakan kompetisi studi kasus bisnis tingkat mahasiswa di Indonesia. Bagaimana cara Darren untuk mempublikasikan acara ini agar banyak mahasiswa yang ikut, mengingat acara ini merupakan acara yang baru? 2 menit dari sekarang. Menurut saya sebagai divisi publikasi kita akan menggunakan self-made content dengan isi kontennya konten kegiatan baru dari Bionix seperti kita buat sitcom dan kita upload ke YouTube sebagai teaser kegiatan baru Bionix atau kita buat stitch dari masing-masing panitia yang
saling kaitkan menjadi satu cerita mengenai divisi kegiatan baru dari Dionex ini. Itu sih Mas, simpel. Oke. Selanjutnya, apa inovasi kamu untuk konten publikasi di media sosial? Yang saya ketahui yang pertama itu icon tahun ini itu ada grand talk panel gitu, terus sama kayak job fair gitu yang tahun lalu maksud saya, terus sama kayak lomba startup gitu. Terus untuk yang divisi icon yang saya dapat informasi dari kakak-kakak itu, divisi icon ini ada 3 subdivisi. Yang pertama itu subdivisi event, terus ada teknis sama yang ngehubungin luar gitu. Udah ya Sania, apa ada tambahan? Sudah. Oke, makasih. Kemudian apa sih motivasi kamu untuk mendaftar menjadi panitia icon ini, dan sertakan juga kenapa icon ini layak untuk memilih kamu sebagai staff? Yang pertama, motivasi saya untuk bergabung di icon ini, yang pertama untuk mengembangkan pengalaman saya di divisi acara, kayak divisi acara besar. Terus kemudian saya juga pernah mengikuti icon grand talk panel itu, dan menurut saya itu sangat berguna bagi mahasiswa sistem informasi dan untuk keberlanjutan teknologi di Indonesia juga. Oke. Terus alasan icon untuk memilih saya mungkin karena saya sudah sedikit tahu tentang icon. Ya udah ya. Terima kasih Sania. Kemudian Sania bersedia masuk subdivisi icon yang mana, dan sertakan juga apakah kamu bersedia dipindah di divisi yang lain, subdivisi yang lain saya. Ya, saya bersedia di divisi yang acara karena divisi acara itu mengonsep semua acara icon. Jadi mengonsep sesuatu yang akan berguna bagi negara kita. Jadi saya ingin ikut berkontribusi di dalamnya. Kemudian apakah saya bersedia untuk dipindah? Saya bersedia. Karena di icon juga semua berkontribusi dalam mengonsep acara. Oke, makasih Sania. Kemudian tolong berikan saran pembicara webinar dengan tema cybersecurity dan UU ITE, dan sertakan juga alasan Sania kenapa memilih pembicara tersebut. Mungkin kalau pembicara secara khususnya saya masih kurang tahu, tapi mungkin seperti kayak orang-orang yang di perusahaan telkom atau perusahaan startup yang besar seperti maksud saya cyber security kayak di polisi cyber yang paham betul tentang cyber security. Terus seperti kayak kalau nggak salah di Kominfo itu kan juga paham dengan apa yang dimaksud sama cyber security dan detail-detailnya. Oke, makasih. Kemudian tolong Sania berikan saran dari provider learning platform seperti Skill Academy.
Nah, utamanya itu untuk memberikan data pada sains dan startup, dan sertakan juga alasan kenapa Sania memilih provider tersebut. Saya maksudnya saya masih belum paham sama kayak provider yang paham betul sama itu, sama tema akademi. Jadi saya kurang bisa menjawab, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Aku lanjut aja ya. Apakah Sania memahami aplikasi live stream seperti OBS? Tidak paham, masih tidak tahu gimana secara teknisnya. Oke. Kalau Sania paham nggak sama konfigurasi Zoom? Kalau untuk basic-basicnya sedikit paham. Soalnya pernah kayak jadi co-host dan ya pernah di host juga. Oke. Lanjut ya. Apakah Sania pernah punya pengalaman menghubungi orang atau instansi untuk kerjasama di event? Dan apakah kamu bersedia untuk melakukan hal tersebut? Kalau untuk pengalaman menghubungi instansi atau speaker gitu masih belum pernah. Cuman kalau dapat job itu ya saya akan coba gitu. Oke, makasih. Kemudian dari skala 1 sampai 10, seberapa fast respon kamu di media sosial? Bisa WA, Line, atau email? Fast respon saya sekitar 8 mungkin. Oke, makasih. Kemudian, apakah kamu pernah berpartisipasi dalam mengikuti webinar, workshop online, atau pameran dan job fair virtual, dan seberapa sering kamu mengikuti acara tersebut? Atau bisa diceritakan dengan singkat? Untuk webinar sendiri saya jarang mengikuti, soalnya tapi pernah mengikuti beberapa webinar, cuman saya jarang gitu karena kurang informasi tentang webinar. Oke, udah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini merupakan pertanyaan singkat, hanya dijawab dengan ya atau tidak aja. Oke, aku lanjut aja. Bagaimana koneksi internet kamu? Apakah stabil atau tidak? Stabil, ya. Adakah koneksi dengan instansi pihak luar di bidang teknologi? Tidak. Apakah berkenan menjadi CP dan dihubungi di luar jam kerja atau kuliah? Iya. Oke, makasih. Kemudian menuju ke pertanyaan studi kasus. Studi kasus yang pertama itu, jika perusahaan itu tiba-tiba walkout dari job fair dan atau pembicara walkout pada saat H-1 talk show, apa solusi yang kamu berikan kepada kasus tersebut? Yang pertama pasti menghubungi orang-orang yang terdekat, maksudnya seperti kayak alumni SIITS atau dosen-dosen ITS yang paham tentang tema yang kita bawa di icon itu. Dan juga kalau masih kemungkinan, ya meskipun kemungkinan itu hanya 1%, tapi kalau masih bisa digantikan yang lain, orangnya punya orang yang lain, mungkin bisa dihubungi lagi gitu, Mbak. Oke, makasih. Kemudian nih, jika kamu punya dana lebih sekitar 10-15 juta, nah dana itu akan kamu alokasikan ke sub event icon yang mana, dan sertakan alasannya juga. Mungkin kayak di fair-nya, di job fair-nya mungkin, Mbak. Soalnya kan kayak itu kayak
pameran untuk lebih mengenal sama SI gitu sih. Oke, makasih Sania. Kemudian menuju ke pertanyaan studi kasus yang terakhir. Nah, jika kamu ditugaskan sebagai content writer dengan konsep interview startup salah satu alumni mahasiswa SIITS, nah waktu kamu yang diberikan itu 1 minggu. Nah, jelaskan apa yang akan kamu lakukan selama 1 minggu itu. Yang pertama menghubungi, terus bertanya apa yang dibutuhkan alumni pada hari H. Terus juga untuk menambah informasi lagi juga lebih berkomunikasi lebih dengan alumni tersebut gitu. Oke, makasih. Itu pertanyaan terakhir dari Pelendo Icon. Terima kasih kepada Sania, semangat. Oke, makasih Isna atas pertanyaannya. Lanjut ke Aji untuk pertanyaan pilihan 2-nya. Publi ya benar. Halo. Halo Mas. Oke. Aji ya. Ini pertanyaan 2 menit. Menurut Aji, gimana cara menambah followers, adders, dan engagement pada official account IC? Boleh dari Instagram, Twitter, Line, Facebook, TikTok, atau LinkedIn. Untuk menambah followers dari official account dari IC sendiri itu bisa dengan membuat konten-konten yang menarik di tiap-tiap media sosial, tentunya dengan memperhatikan cara kerja dari masing-masing sosial media tersebut. Kemudian bisa juga dengan mempromosikan akun-akun sosial media IC dari masing-masing panitia dan juga keseluruhan panitia dari IC ataupun angkatan 2020. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aji berpengalaman menggunakan sosmed apa aja? Kalau punya suatu pencapaian bisa dijelasin. Saya yang sosmed yang saya pakai itu Line, Instagram, Facebook udah nggak pakai lagi, udah jarang. Kemudian Twitter, saya aktif main di Twitter. Kemudian kalau TikTok, saya baru ini gara-gara ada kepanitiaan ini baru buka TikTok, Mas. Oke. Jadi tadi Line, Twitter, sama Facebook. Instagram, Facebook main cuman udah jarang. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tahun lalu acara Hall of IS yang sudah dibuat menarik dengan konsep interaktif berupa game masih sepi peminat. Menurut Aji, gimana cara publikasi agar tahun ini Hall of IS bisa ramai? Oke, untuk supaya lebih interaktif, tentunya bisa diberikan games-games yang kompetitif, tapi si pemenangnya itu bisa dikasih reward. Mungkin nggak terlalu besar hadiahnya, cuman itu menurut saya hadiah tuh membuat ini sih Mas, memotivasi untuk lebih aktif. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba Aji bikin caption yang menarik untuk menginformasikan bahwa IC 2021 akan hadir dengan Bionix dan Icon sebagai eventnya. Pertanyaan ini 2 menit ya. Langsung nanti DM ke sini. Caption tentang Icon dan apa tadi Mas? Caption bahwa IC akan hadir dengan Bionix dan Icon sebagai eventnya. Oke Mas.
tersebut.